KBPII nah, itu adalah keluarga besar orang-orang yang pernah belajar dulu di PII, ya. Oke. Jadi yang udah tamatan mantan PII itu kemudian mereka tergabung dalam KBPII, keluarga KBPII. besar PII. Jadi PII itu sekarang masih ada di seluruh Indonesia ya? Masih di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang pelajarnya namanya PII, ya. Kalau yang sudah alumninya namanya KBPI. Ya ini senior-seniornya ada seniornya di itu KBPI. Iya. Dulu Aceh itu kan Darussalam. Dulu kita di sana ada Serambi Mekah, kita Serambi Madinah dulu itu. Sejak berdirinya Banten sebenarnya sudah digaungkan itu. Serambi Madinah. Serambi Madinah. Nah, dan juga bahkan justru Banten ini perdagangannya dengan luar negeri ya. Ya, betul. Bahkan dengan saat itu dengan Turki Utsmani ya, betul. Daulah Islamiyah saat itu. Kepada generasi muda Banten, teruslah belajar karena belajar adalah jendela pintu untuk menguasai dunia. Jangan pernah putus asa untuk mencari sesuatu yang kamu inginkan, karena di balik kegagalanmu terdapat kesuksesanmu. Ya, janganlah malas untuk memulai, karena kemenangan, karena keberhasilan itu berasal dari keberanian untuk memulai. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami di acara Bincang Umat bersama saya Ahmad Samsuri. Sebuah acara yang membincangkan, membicarakan, mendiskusikan tentang permasalahan umat, baik di tingkat internasional, regional, nasional, dan juga lokal. Jadi kita ingin membahas permasalahan, mengungkap fakta, dan kita coba menimbangnya dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh di Pandeglang, Banten. Beliau adalah Ustadz Dr. Andus Haji Aan Iskandar MAG. Beliau adalah Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ingin mengucapkan selamat Ustadz Aan atas terpilihnya Ustadz sebagai ketua ya. Di KBPI, pengurus daerah ya di PD Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia untuk wilayah Kabupaten Pandeglang ya, Ustadz ya. Baik. Jadi ini sebuah amanah yang tidak ringan juga ya, Ustadz. Semoga bisa dijalankan dengan amanah. Amin. Tentu saja ya, Ustadz ya. Karena tentu saja banyak harapan dari umat ya, Ustaz ya. Iya, betul. Memang semua amanah adalah besar bagi saya. Ya. Karena di dalamnya kan ada riayah. Betul. Ya. Ada pelayanan kita. Kemudian juga ada mas'uliyah, ada tanggung jawab. Jadi sebenarnya saya juga secara pribadi tidak mau jadi, tapi karena dipaksa, karena itu adalah musyawarah daerah ya mau tidak mau akhirnya. Baik. Bismillah aja. Gitu. Baik, ini menarik nih Ustaz. Kita tahu bahwa di Banten khususnya Ustaz ya, di Cilegon, Serang, Pandeglang ini ada beberapa ormas atau organisasi keagamaan yang juga sudah cukup tua juga ya. Iya. Ya. Ada misalnya Mataul Anwar, Al-Khariyah di Cilegon ya. Ada juga di sana juga ada Cibeber juga yang punya pengaruh cukup besar gitu ya. Ustaz Aan, boleh disampaikan sedikit Ustadz, seperti apa latar belakang secara singkat latar belakang berdirinya PII, Ustadz? Ya. Baik, PII adalah Pelajar Islam Indonesia.
dulu lahirnya adalah tanggal 4 ya, bulan 5 tahun 47. 1947. Iya, tahun 47. Maka tanggal itu kemudian menjadi disebutnya dengan Hari Bangkit PII. Hari Bangkit PII. Oke. Dilatar belakangi dengan adanya munculnya paradoks ya pendidikan di Indonesia yang cenderung ada dualisme antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Ya. Sehingga kadang-kadang sering terjadi gesekan antar pelajar waktu itu. Nah, orang yang pesantren cenderung menganggap orang yang di sekolah itu sebagai pelajar kafir ya. Sementara orang sekolah menganggap pesantren itu adalah kaum sarungan yang ortodok dan juga ketinggalan zaman. Akhirnya terbentuklah itu organisasi untuk menyatukan ya, mempertemukan antara pendidikan, keislaman dan juga kebudayaan yang kemudian atas nama bahwa kita berada di Indonesia gitu. Nah, kemudian KBPII nah, itu adalah keluarga besar orang-orang yang pernah belajar dulu di PII ya. Oke. Jadi yang udah tamatan mantan PII itu kemudian mereka tergabung dalam KBPI, keluarga KBPI. besar PII. Kalau PII, KBPI sendiri itu lahirnya atau berdirinya setelah reformasi tanggal 23. Pak Harto turun 21 Mei. Nah, KBPI itu 23 Mei ya tahun 98. 98 reformasi. Iya. Memang ini PII ini jarang sebenarnya di organisasi internal sekolah ya. Ya, Eksternal sekolah maaf. eksternal sekolah. Kalau yang dulu itu namanya PII. OSIS ya. OSIS ya. Ya, OSIS itu lahir kan karena ingin menyatukan bahwa tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal ya. Kampus juga begitu, ada NKKBKK itu, normalisasi kehidupan kampus ya. Ya, kemudian Badan Koordinasi Kampus ya. Jadi supaya tidak ada lagi. Itu sebenarnya dalam rangka dulu zaman Orde Baru untuk paling tidak menyempitkan pergerakan kaum pelajar ya, terutama pelajar Islam. Sehingga akhirnya PII ini kurang dikenal ya di masyarakat karena termasuk organisasi genuine yang sistemnya kaderisasi. Kaderisasi. Karena ini melawan PKI. Kalau PKI kan dulu dia ada namanya Kasebul. Kasebul itu kan kaderisasi sebulan. Digodok oleh mereka, orang keluar dari sekolah itu Kasebul, maka dia jadi orator. Itu jadi targetnya juga pelajar itu ya? Iya. Saudaranya? PKI itu punya juga organisasi pelajar IPI, Ikatan Pelajar Indonesia. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan PII itu sistem kaderisasi juga. Cuma kita melakukan kaderisasi itu 1 minggu saja. Oke. Disebutnya LBT, Leadership Basic Training. Itu untuk yang dasar. Yang keduanya advance ya. Intermediate ya. Yang ketiganya baru advance. Nah, alumninya ini setelah dewasa kemudian bergabung di KBPI itu. Bisa nggak kita mengatakan begini Ustaz Aan, bahwa salah satu sebab berdirinya PII itu dulu tahun 47, 2 tahun setelah kita merdeka, itu lagi euforia kemerdekaan lagi luar biasa tuh Ustaz Aan, ya. Itu adalah untuk merespon program Kasebul dari Partai Komunis Indonesia dulu. Iya, termasuk itu salah satunya ya. Dan juga karena saat itu kan muncul lagi invasi agresi Belanda. Iya, tahun 49. Iya, kemudian PKI luar biasa ya, mulai Ya, itu 48 kan? Muso, Iya. Madiun. Maka kemudian PKI Madiun itu PII itu membentuk brigade namanya, Brigade PII di Madiun? Di Ponorogo awalnya. Di Ponorogo. Karena Ponorogo itu termasuk basis PKI. Ya. Akhirnya dan itu ketika terjadi perlawanan terhadap PKI maka termasuk yang namanya ketua brigade PII itu gugur. Ya. Oke. Termasuk juga ketika melawan agresi Belanda itu ikut. Jadi tentara pelajar masuk kita. Jadi PII dulu. Gitu. Baik, berarti
ini latar belakangnya luar biasa ini. Iya. Kita nggak main-main. Ini jadi, Iya, jadi betul. seperti upaya merespon munculnya ideologi komunis saat itu ya, Betul, Ustaz Aan, ya. Maka siapa tokoh waktu itu, Ustaz Aan, tahun 47 Pak pendirinya? Yusuf Ghazali namanya itu. Yusuf Ghazali ya. Baik, baik. Jadi beliau itu seorang mahasiswa yang sekarang disebutnya mahasiswa yang di Jogja itu apa namanya? Universitas Islam Indonesia, UII. Oh iya. Dulu bukan UII, apa saya lupa namanya. Baik, baik. Nah ini para pemirsa, kita jadinya memahami ya bagaimana latar belakang KBPII yang awalnya dulu adalah PII yang sebetulnya ini munculnya tuh luar biasa. Berarti ada latar belakang ideologi juga ya, berarti ya Ustaz, nggak jauh dari itu. Baik, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, apa visi misi dari PII ini khususnya di KBPII khususnya di masa kepemimpinan dari Ustaz Aan sekarang ini? Jadi visi KBPII itu adalah untuk menjadi sumber dinamika umat ya, untuk mencapai izul Islam wal Muslimin. Jadi ini besarnya, mimpi besarnya. Ini mimpi besar. Iya. Oke. Dan kemudian misinya adalah dalam itu melakukan sinergitas dengan semua komponen, ya. Kemudian juga kita menjadi sumber pemikiran, ya, atau memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga keumatan, ya. Dan yang terakhir itu KBPI mensupport kegiatan PII para pelajarnya. Nah itu. Karena PI itu adalah organisasi kader. Iya, iya. Jadi PI itu sekarang masih ada di seluruh Indonesia ya? Masih di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang pelajarnya namanya PII, kalau yang sudah alumninya namanya KBPI. Ya ini senior-seniornya ada seniornya di itu KBPI. Iya, iya, iya. Dan kita sekarang ini apalagi karena memang ada kekhawatiran nih hilangnya generasi. Iya. Karena sekarang ini kalau dulu itu setiap pelatihan kader itu minimal 3 kelas ya, sampai 5 kelas. Sekarang bisa dihitung pakai jari. Ya terakhir saya ngajar jadi instruktur, nggak taunya kurang dari 10 orang. Masya Allah. Nah inilah yang kemudian menjadi motivasi kita kembali untuk membangkitkan PII di tingkat sekolah. Kita butuh pelajar yang mereka tidak hanya concern ke keilmuan, tapi juga mereka harus paham mereka adalah umat Islam ya, Ustaz ya. Betul. Bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi yang wajib mereka bangga karenanya, gitu ya, Ustaz ya. Iya, justru karena memang ini kita miris ya dengan para pelajar sekarang itu, maka keberadaan PI sekarang sangat dibutuhkan untuk mengkanter kegiatan-kegiatan yang tidak produktif para pelajar itu, ya. Sehingga organisasi PI ini diharapkan nanti menjadi solusi terhadap penakalan remaja dan juga kepada dekadensi moral dan sebagainya. Dan habit-habit yang kurang bermanfaat, TikTok dan lain sebagainya itu, Ustaz tuh. Aduh, kita miris ya. Sebenarnya memang kita bisa lari dari teknologi. Ya, betul. Karena dia dua sisi, satu sisi negatif dan satu positif. Tinggal kita mengarahkan generasi ini. Baik, baik. Jadi di level PII berarti bagaimana PII atau KBPI ini bisa bersinergi misalnya dengan sekolah ya, Ustaz? Iya, betul. Ya. Justru kita kemarin ketika pelantikan itu juga mengundang Kadis, ya, mengundang Kemenag, mengundang kepala sekolah dan para pelajar, yang nantinya kita bisa berkolaborasi dalam rangka pembentukan PII ya di setiap sekolah kalau bisa, gitu. Sebagai komisariat lah kalau gitu. Tapi kalau tidak bisa, dia akan terhimpun menjadi kepengurusan daerah begitu. Semoga ini bisa membantu, Ustaz, permasalahan sekolah yang saya kira sekarang sekolah itu paling repot di masalah-masalah kepribadian gitu ya, Ustaz ya. Itu mereka tuh sulit mengendalikan itu gitu ya. Betul. Karena gadget dan lain sebagainya. Mudah-mudahan
ada sinergi antara PI atau KBPI dengan sekolah ini bisa menjadi solusi ya. Iya, keadaannya. betul betul. Jadi ke depan kita ya akan mendatangi sekolah-sekolah itu untuk Ya. menawarkan program. Jadi Itu. pembinaan kaderisasi minimalnya adalah orang-orang yang masuk di OSIS itu, Ya. kepengurusan OSIS akan kita jadi kader, jadi kader PI. Atau rohis ya, Ustaz Iya. ya. Karena apa? Karena ini bukan hanya belajar tentang masalah sekolah kan, tapi masalah idealisme, Ya. tentang kepemimpinan dan sebagainya. Baik. Yang diharapkan dia bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi generasi muda harapan bangsa. Begitu. Baik. Ustadz, kita membaca dan mendengar bahwa KBPI punya 3 komitmen ya, Ustadz ya, Iya, tentang kepelajaran, keislaman dan keindonesiaan, Ustadz. iya betul. Bisa dijelaskan, Ustadz, agar para pemirsa Bincang Umat juga bisa paham apa 3 komitmen dari KBPI itu, Ustadz? Jadi yang pertama adalah tentang ya, pendidikan itu. Ya. Jadi setiap kader PI itu harus aktif dalam belajar. Ya. Tidak boleh malas, tapi dia diharapkan memiliki nilai yang berprestasi. Ya. Sehingga komitmen menjadi seorang pelajar harus diutamakan. Yang kedua, PI itu adalah organisasi juga yang mementingkan komitmen terhadap keislaman. Ya. Bukan hanya belajar tentang sains, tapi juga memperdalam agama sebagai tafakuh fiddin. Ya. Karena itulah yang menjadi pesan ya di dalam Al-Quran itu, jangan semuanya perang gitu, tapi ada yang dalamnya agama. Betul, gitu. betul. Nah inilah PI diharap yang generasi yang tafakuh fiddin. Kemudian juga tentang keindonesiaan. Jadi para pelajar tidak lupa bahwa dia berada di Indonesia, Ya. tanah air yang harus dibela, dijaga dari infiltrasi asing, Ya. dan juga harus komitmen kebangsaan untuk melahirkan generasi yang bermanfaat ke depannya. Ya. Begitu. Baik, baik. Saudaraan, kita juga mendengar bahwa salah satu concern dari KBPI adalah rendahnya atau tingginya buta huruf Betul. Al-Quran ya, betul. saudaraan ya. Di Banten, Di Ustaz, Banten ya? Itu 60% itu di Banten, 60%. Ustaz, ya, Jadi itu di koran ya, di koran Radar Banten itu 1-2 minggu yang lalu lah itu Iya. muncul bahwa 60% masyarakat Banten tidak bisa baca tulis Al-Quran. Wah, ini sesuatu yang miris ya. Ya. Maka kami ya menawarkan bahwa ini harus ada kegiatan literasi tentang Al-Quran, ada kampanye ya terhadap dan juga sosialisasi tentang melek aksara ya. Melek aksara. Ya. Ini kita tadi itu nantinya akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah Ya. karena kader-kader kita siap ya untuk termasuk juga misalnya kalau diperlukan bimbingan khusus belajar dan sebagainya itu ya kami siapkan. Dan sebenarnya ini untuk menghadapi buta huruf dan juga buta aksara Al-Quran ini bukan hanya kewajiban kita tapi kewajiban seluruh elemen masyarakat juga. Wabil khusus juga adalah pemerintah. Harus ada kepedulian pemerintah untuk itu. Sebab kalau tidak maka ya kalau masyarakat berjuang sendiri akan ada sulit. Akan sulit ya. Perlu ada misalnya guru yang diterjunkan kan, kemudian ada pengayaan tentang sistem mengajar supaya lebih menarik kan. Betul. Sehingga guru-guru itu anak-anak tuh kan kita taunya bahwa anak-anak kalau udah SD dia belajar ya masih mau dia mengaji. Tapi kalau udah SMP ke atas udah nggak ada yang ngaji tuh. Nah itu dia. Nah ini yang permasalahan. Sementara ngaji itu kan harusnya terus-terusan. Maka keterlibatan orang tua di rumah itu harus terus memantau anaknya untuk ngaji. Makanya pemerintah pun sebenarnya kalau memang ingin pemerintah Indonesia berarti dia harus misalnya meniadakan
jam-jam tayang misalnya di TV yang dimana biasanya kalau pas maghrib malah rame Iya, gitu. betul. Nah, makanya dulu pernah ada gerakan semacam gerakan matikan TV jam sekian, Ya. jam maghrib itu. Jam prime time tuh. Iya, jam Ustaz prime Daan. time. Tapi kayaknya nggak terlalu sukses tuh. Iya, ya. iya. Akhirnya ya the show must go on aja. Saya memandangnya begini, Ustaz Daan. Jika Islam mewajibkan menuntut ilmu, saya kira salah satu yang wajibnya adalah membaca. Betul. Kita harus melek aksara dan bisa membaca Al-Quran ya Ustaz. Jadi kalau kita melihat ke arah sana, ini adalah kewajiban yang datangnya dari Allah. Dan sebenarnya Ustaz ya, ini lebih wajib, Iya, lebih urgent, lebih mendesak, bahkan mungkin dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. betul. Sebab Al-Quran itu kan justru adalah sumber hukum. Nah, itu Kalau dia. orang belajar Al-Quran dengan baik, memahami bahasa Arabnya dengan baik, maka dia akan memahami apa yang baca dalam Al-Quran. Dan itu orang-orang non-Islam atau dalam artian orang-orang Barat mungkin ya, yang sangat benci sama Islam, tidak suka. Iya. Kita lihat aja sejarahnya bahwa dulu Kiai Soleh Darat itu sebagai guru spiritualnya Raden Ajeng Kartini kan, dulu kan yang namanya menafsirkan Al-Quran itu nggak boleh. Iya. Ya, sehingga akhirnya terpaksa Kiai Soleh Darat menerangkan dengan bahasa Arab Pegon itu tuh. Karena orang Belanda menganggapnya bahwa itu masih tulisan Arab. Kalau baca Al-Quran nggak apa-apa misalnya, tapi jangan ngerti artinya. Iya. Nah, ketika mengartikan tentang minadzulumati ilan nur itu, Iya. maka kemudian Raden Kartini terinspirasi untuk membuat buku ya, habis gelap terbitlah terang. Iya. Minadzulumati ilan nur. Jadi aksaranya aksara Arab. Arab Pegon, Arab Jawa Pegon, kayak dulu tapi itu. bahasa Jawa bahasa mungkin bahasa Jawa kalau dulu. Atau Iya. kita kan bahasa Arab gundul tapi disundakan kayak Iya. gitu. Kalau saya di Sumatera Ustaz, belajar tuh tulisan Arab tapi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Iya, benar. Kita masih mengalami itu. Benar. Saya juga waktu kecil belajar itu. Iya. Nah, ini semoga seluruh umat dan pemangku kebijakan bisa memahami urgen yang sangat tinggi gitu tentang baca melek huruf Al-Quran ini ya. Iya. Kita sama-sama berjuang untuk itu gitu ya. Betul. Baik. Ustaz Daan, kita juga mendengar bahwa salah satu misi atau visi dari KBPI adalah agar Banten menjadi daerah istimewa ya Ustaz ya. Betul. Daerah istimewa. Sebagaimana kita ketahui dulu momentumnya ada daerah istimewa Aceh, ada daerah istimewa Yogyakarta ya Ustaz ya. Betul. Nah, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa Ustaz Daan, apa yang menjadi landasan dan tujuan ketika ada usulan agar Banten menjadi daerah istimewa, Ustaz Daan? Oke. Banten menjadi istimewa, daerah istimewa itu adalah harapan masyarakat Banten ya. Oke. Didasarkan dengan misalnya dalam konteks sejarah. Ya. Banten dulu adalah daerah kesultanan. Ya, betul. Bahkan menjadi ikon ya dulu sebagai Raja Nusantara ya. Ya. Nah, dan juga bahkan justru Banten ini perdagangannya dengan luar negeri ya. Ya, betul. Bahkan dengan saat itu dengan Turki Utsmani ya. Ya, betul. Daulah Islamiyah saat itu. Nah, itu ada dari aspek sejarahnya. Kemudian juga dari aspek budaya, Banten ini sangat beragam ya. Ya, sehingga seperti ada dari misalnya dari ada pencaksilatnya, ada ke budaya debus, ada gitu. Jadi punya banyak sekali local wisdom yang bisa dijadikan ciri khas ya. Kemudian juga Banten dulu juga sudah punya pemerintahan dan juga uang juga. Iya. Ada dulu uang namanya itu, no? Saya lupa namanya itu, uang Banten yang jelas itu. Bahkan pemerintahannya itu pun diakui ya, oleh luar ya, bahwa Banten adalah negara kesultanan
yang bahkan raja-rajanya dulu itu berkorespondensi ya Ya, dengan sultan di luar, Ya. dengan raja di luar untuk membahas tentang Ya. misalnya aspek pemerintahan dan lain-lain selain perdagangan ya. Jadi artinya secara secara sejarah, kajian sejarah, secara budaya, kemudian secara ekonomi juga Banten layak untuk menjadi Layak. provinsi ya. betul, betul. Kalau dulu Aceh sudah ya ya, kemudian Daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta juga sudah, maka kita berharap bahwa Presiden Bapak Prabowo bisa memberikan semacam hadiah untuk rakyat Banten untuk berlakunya yang namanya daerah istimewa Banten, Ya. sehingga Banten bisa mengelola ya pembangunan sendiri, bisa melaksanakan kegiatan pembangunan yang lebih ya fokus ya, untuk mensejahterakan rakyat begitu. Ya, ya. Ya, kita memang pernah mendengar dan bukti-buktinya juga masih ada ya Ustadz ya, bahwa kalau tidak salah sejak Sultan Abdul Mafahir itu sudah mendapatkan semacam cap dari Kekhilafan Utsmani, artinya memang Kesultanan Banten itu takzim Iya, kepada negara adik kuasa saat itu ya Ustadz betul, ya. betul. Dan itu seterusnya setelah itu sampai dengan kesultanan terakhir, walaupun di masa kesultanan itu ya memang sebagian sudah menjadi boneka Iya. VOC ya Ustadz ya. Betul. Jadi dari latar belakang sejarah yang memang luar biasa ya Ustadz ya. Iya, Pengaruhnya sampai ke Lampung, Iya. Sumatera Selatan, kalau tidak salah bahkan sampai ke Bengkulu ya betul, Ustadz ya. betul. Mereka takzim kepada kerajaan Banten saat itu. Jadi dari latar belakang saya kira layak ya Ustadz ya. Layak, sangat layak sebenarnya. Dan ini saat ini terus saja digaungkan, ini mulai terus digaungkan ya, karena tadi itu kalau kita memiliki keistimewaan tersendiri maka itu akan ada perlakuan yang khusus Oke. juga ya, Baik. sehingga diharapkan rakyat Banten bisa lebih sejahtera ya dibanding sebelum menjadi istimewa begitu. Apakah ada upaya semacam penerapan atau perda-perda syariah yang lebih banyak begitu Ustaz? Iya, tentunya begitu. Kalau sudah istimewa maka akan berlaku yang namanya local wisdom, bahwa misalnya di sini banyak pesantren maka berarti harus ada yang perda tentang pesantren misalnya, Iya. atau tentang syariah, tentang Iya, apalah. iya, iya. Artinya kalau sudah istimewa maka akan berlaku keistimewaan itu otomatis. Begitu ya Ustaz Ya, ya. termasuk misalnya kalau memang diperlakukan seperti Aceh ya. Mm. Dulu Aceh itu kan Darussalam. Dulu kita di sana ada Serambi Mekah, kita Serambi Madinah dulu itu. Sejak berdirinya Banten sebenarnya sudah digaungkan itu. Serambi Madinah. Serambi Madinah. Bahkan waktu itu Banten Darussalam malah Banten Darussalam. motonya. Itu lebih bagus ya, Iya, Ustaz? termasuk saya ikut juga itu untuk menyuarakan itu, kita semua termasuk para aktivis. Tapi kemudian waktu itu majelis ulamanya ya, Bapak Profesor Kiai Haji Wahab Apip MA itu menolak itu, nggak usah Darussalam, nggak, tapi jangan iman dan takwa. Iman dan takwa. Tapi kami mempertanyakan, apakah iman takwa itu adalah akronim? Sebagaimana sarang, kalau serang bertakwa ternyata bersih, tertib, aman, kuat, berwibawa. Khawatir nanti Banten itu juga bertakwa begitu. Iya. Enggak. Kata dia, saya jamin bahwa ini adalah diambil dari Al-Quran. Ya. Oke. Iman dan takwa. Walau aman wa taqau katanya. Iya. Waduh. Kalau begitu kami setuju. Iya. Akhirnya Oke, oke. dipetuklah itu iman takwa sebagai moto Banten. Jadi sebetulnya kalau kita merunut ke belakang, upaya penerapan syariah di Banten ini bukan baru-baru ini Iya, ya Ustaz, ya. bukan. Bahkan mungkin sejak saya juga bertanya-tanya Ustaz Aan, dulu di zaman Kesultanan Banten ratusan tahun lamanya, itu hukum yang dipakai hukum apa ya Ustaz Aan? Iya. Ya pastilah hukumnya adalah hukum Islam. Gitu ya. Ya. Bahkan dialog-dialog antara Sultan Abdul Mafahir dengan ulama di
di luar negeri itu ya, Ya, itu kan berbicara tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah kenegaraan kan. baik. Jadi bukan sekedar artinya dagang, tapi Ya. juga berbicara tentang bagaimana diplomasi, Ya. bagaimana mengurus negara dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong tentang syariat Islam di Banten itu kita udah punya ininya, Ya. sejarahnya berlaku dulu. Jadi dulu syariat Islam itu diberlakukan di level negara ya. Iya, Kira-kira begitu ya, kesultanan Ustaz? dulu itu. Kesultanan Iya, ya. Bentuknya kesultanan dulu ya. kesultanan, Jadi levelnya sudah memang penerapan Iya, hukum ya, Ustaz, penerapan ya? hukum. Oh, Cuma di kita itu memang ada semacam fobia ya terhadap, nah kata kalau syariah berarti begini begitu. Padahal justru syariah itu lebih melindungi daripada. Masya Kalau Allah. kita lihat, contohnya kalau mencuri katanya potong tangan. Tapi apakah ketika mencuri langsung dipotong? Kan nggak mungkin. Iya. Ada lagi penelitian dulu begini bagaimana Ada kondisinya, pengadilan, ada Ustaz, ya. pengadilannya, Ada saksi. ya, ada saksi. Kemudian apakah dia mencuri karena sebab Iya. apa? Apa memang karena pekerjaan kan Iya, begitu? iya. Sementara kalau kita ini ada orang yang maling ayam digebuki, diseret, malah dimatiin, dibakar. Yang paling Boleh kejam triliunan, mana? Ustaz? Ya, Yang paling triliunan yang yang maling mana, Ustaz? triliunan aman. Nah, ini di satu sisi. Ya. Oke. Jadi artinya orang kadang-kadang belum mengerti betul tentang bahwa syariat Islam itu kejam, sadis, brutal gitu. Padahal justru agama itu kan esensinya adalah Ya. menjaga, yang disebut dengan menjaga akal, makanya hifdul akli, ya. Maka nggak boleh yang namanya miras, Ya. ya. Hifdun nasal, menjaga keturunan, maka nggak boleh zina, harus kawin, kan. Betul. Kemudian hifduddin, nggak boleh murtad, makanya yang murtad harus dibunuh misalnya itu. Kemudian hifdul mal kan ya, Ya. tidak menjaga harta, maka nggak boleh ada pencurian kan. Jadi termasuk aset negara itu harus dihifdul mal. Ya. Nah, sehingga sebesarnya untuk kepentingan masyarakat Ya, begitu. ya. Dan hukum harus diterapkan ya. Iya, harusnya mah. Cuma Dan yang menerapkan hanya bisa negara itu. iya dalam tataran sultan ya kalau Iya. di Banten mungkin. Nggak bisa dalam tatanan Nggak bisa. KBPI. Nggak bisa, KBPI nggak bisa apa-apa. Hanya menyuarakan saja. Baik, kita memperjuangkannya ya, saudara. Menyuarakan sekarang itu bahwa perlunya kita berdiri sendiri dalam artian menjadi istimewa itu sehingga kita bisa ngurus yang lebih detail untuk rakyat begitu. Kemudian jangan sampai itu kaum oligarki menguasai bangsa ini. Baik. Sekarang kan lagi ramai PIK ya, itu PIK 1, PIK 2. Kita nggak bisa masuk ke PIK ya. Itu berarti negara dan negara dikalahkan. Baik, baik. Baik. Para pemirsa dan kesadaran sebetulnya kalau kita ingin menarik ke belakang bagaimana dulu founding fathers kita, bahkan sebelum negara ini berdiri, Ustaz ya, itu pernah menyuarakan tentang syariat ya, Ustaz ya, dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin syariat ini cukup tua, bahkan sebelum terbentuknya negara ini. Betul. Jadi kita berharap bahwa masyarakat jangan fobia gitu ya, Ustaz ya. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya sejak lama sudah diperjuangkan dan betul. Wajar kita mayoritas umat Islam ya, Ustaz ya. Betul. Di Banten juga pernah dibentuknya P3SIB dulu itu, Panitia Persiapan Penerapan Islam Banten. Kita yang digaungkan dulu juga adalah ekonomi syariah. Maka waktu itu booming yang namanya bank-bank syariah ataupun BMT itu. BMT. Itu mengawali pergerakan itu gerakannya itu. Baik, Ustaz, apa yang akan dilakukan oleh KBPI terkait upaya untuk agar Banten menjadi daerah istimewa, mobil khusus nanti upaya perda atau penerapan syariat Islam apa? Ya kita akan terus mengkampanyekan ini, banyak silaturahmi dengan beberapa instansi dan beberapa tokoh dan sebagainya agar ini ada kesamaan dulu visi terhadap pentingnya Banten menjadi daerah istimewa. Dan ini alhamdulillah dari hari ke hari terus bergulir ya. Sering ada pertemuan dan sebagainya, dan mudah-mudahan ketika saat itu ketika ada pelantikan
pengurus wilayah KBPI Banten, kebetulan saat itu ada dari pejabat tinggi ya negara, karena dekat dengan presiden, maka kita titip bahwa kita ingin masyarakat Banten menjadi daerah istimewa, dan itu disampaikan. Tinggal masyarakat Banten ini harus gregetnya lebih kuat, motivasinya harus lebih kuat, kemudian juga saling bahu-membahu agar keinginan mulia ini bisa segera terwujud. Begitu. Bisa bersinergi dengan seluruh elemen umat di Banten, betul, ya, betul, Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz Aan. Terakhir Ustaz, apa harapan dari KBPI kepada generasi muda saat ini, Ustaz, sebagai senior nih dari PI ya, Ustaz ya, apa harapan yang bisa disampaikan kepada generasi muda, Ustaz? Baik, kepada generasi muda Banten, teruslah belajar, karena belajar adalah jendela pintu untuk menguasai dunia. Jangan pernah putus asa untuk mencari sesuatu yang kamu inginkan, karena di balik kegagalanmu terdapat kesuksesanmu. Ya, janganlah malas untuk memulai, karena kemenangan, karena keberhasilan itu berasal dari keberanian untuk memulai. Demikian. Baik para pemirsa, demikian acara Bincang Umat kali ini bersama Ustadz Dr. Andes Haji Aan Iskandar MAG, Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Pandeglang. Semoga acara kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di FSTPU channel untuk lebih bersemangat bagi kita semua untuk membuat konten-konten yang lain. Baik, Ustadz, terima kasih. Semoga amanahnya bisa ditunaikan dengan baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim.